di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insyaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Kita sampaikan wujud intensi misa hari ini. Mendoakan Ibunda Tan Xianyo yang dipanggil Tuhan pada hari Rabu Abu 28 tahun yang lalu. Semoga sudah berbahagia di surga dan menjadi pendoa buat keluarga besar. Dari Mauren dan keluarga. Mendoakan Ibu Sofia Jawan yang genap dipanggil Allah Bapa 1 tahun yang lalu. Dan Bapak Barnabas Jong Minyo yang dipanggil Allah Bapa 3 tahun yang lalu. Semoga dosa-dosanya telah diampuni dan beristirahat dengan damai di sisi Allah Bapa. Dari keluarga Sylvia. Mendoakan jiwa Bapak Vincentius Didi yang dipanggil 33 hari yang lalu. Semoga dosa-dosanya diampuni dan damai bersama Bapa di surga. Dari keluarga Susan Riana. Mendoakan semua jiwa-jiwa yang telah dipanggil Allah Bapa. Jiwa-jiwa yang masih berada di purgatorium. Dan semua jiwa yang tidak pernah didoakan. Yang membutuhkan pengampunan dosa. Dari Allah Bapa. Dari keluarga besar Love Praying Family.
Dipersilakan kepada Ibu Paula Widiawati untuk menyampaikan salam pembuka. Selamat malam dan salam kami ucapkan kepada pastor, suster, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung bersama di Misa Rabu Abu tanggal 17 Februari 2021 yang akan dipersembahkan oleh Pastor Bonaventura OCD. Rabu Abu menandai awal masa prapaskah, masa mempersiapkan dan menyambut Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan. Dengan pertobatan, penerimaan abu menjadi lambang pertobatan kita dengan menyadari kerapuhan dan kelemahan kita di hadapan Allah Bapa yang Maha Pengasih. Kita awali perayaan misa dengan lagu pembukaan yang akan dinyanyikan oleh Ibu Minar Pasaribu. Dipersilakan kepada Bu Minar. Kami hendak menghadap tahta kerahiman, tempat orang berdosa beroleh kasihan. Walau kami durhaka melawan cintamu, namun kami percaya belas kasihanmu. Waktu yang kau berikan tak kami gunakan, sabda dan teladanmu tak kami hiraukan. Telah kami lalaikan tugas kewajiban, mengabaikan bantuan yang kau sediakan. Walau niat membara menghidupkan cinta, namun pada akhirnya padam tak berdaya. Maka kuatkan hati terang
ke jalanmu lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam dan selamat jumpa teman-teman, sahabat LPF yang saya kasihi. Hari ini kita akan membuka masa pertobatan dengan merayakan Ekaristi Rabu Abu. Abu yang akan ditandakan di dahi kita atau di kepala kita masing-masing menandakan lambang pertobatan kita. Selama 40 hari kita akan diajak untuk bersama-sama masuk ke dalam padang gurun untuk melihat dalam diri kita, menyesali segala dosa kita, dan memperbaiki cara hidup kita yang lama, yang tidak pantas, yang menyakiti hati Allah. Maka di awal perayaan Ekaristi ini, marilah kita siapkan batin kita, agar kita sungguh layak dan pantas mengambil bagian dalam perayaan kudus ini. Seruan tobat ditiadakan dan akan diganti nanti dengan pemberkatan abu dan pemberian abu. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memulai perayaan suci ini. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri, kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani dengan pengantaran Yesus Putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Nubuat Yoel. Sekarang juga beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mohon ampun kami orang berdosa. Ampun kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mohon ampun kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendiri aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Mohon ampun kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil rohku yang kudus daripadaku. Mohon ampun kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu. Dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Mohon ampun kami orang berdosa. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan berbuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan,
Aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah saat ini saat perkenangan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah kau tegarkan hatimu. Dengarkanlah suara Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak boleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, sahabat-sahabat LPF yang hari ini bergabung bersama untuk merayakan perayaan Ekaristi Rabu Agung. Pesan bacaan suci hari ini menghantar kita pada permenungan bahwa Allah menghendaki keselamatan semua orang. Allah tidak menghendaki orang-orang berdosa terus berjalan di dalam keberdosaan mereka dan akhirnya mendapatkan hukuman. Dari sejak para nabi, Allah sudah mengutus para nabi untuk berbicara, untuk memanggil kembali umatnya yang pada saat itu sudah melenceng jalannya,
sudah melakukan kejahatan dan tidak taat lagi kepada hukum Tuhan. Maka Tuhan menyediakan tempat, menyediakan kesempatan untuk bertobat dan untuk memperbaiki diri. Dalam bacaan pertama, kita melihat seruan Nabi Yoel. Kita telah mendengarkan dalam bacaan pertama, Nabi Yoel menyerukan bahwa di dalam pertobatan itu yang utama adalah mengoyakkan hati sendiri. Mengoyakkan hatimu. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Artinya apa? Orang-orang Israel, jemaat Allah, umat Allah, diajak untuk bertobat dari dalam hati. Bukan melaksanakan tobat sebagai suatu masa liturgi yang dirayakan setiap tahun sebelum menyambut masa Paskah. Demikian juga kita, orang-orang Katolik yang percaya kepada Yesus Kristus, sebelum merayakan Paskah, diberi kesempatan selama 40 hari untuk mengoyakkan hati, artinya untuk berbalik dari kejahatan, untuk melihat kembali di dalam diri kita hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang selama ini telah menyakiti hati Allah, dan semua hal yang mungkin yang telah kita lakukan yang tidak sesuai dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis, sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan. Nabi Yoel menggarisbawahi bahwa doa, puasa, dan juga amal kasih menjadi tanda dari pertobatan itu. Dengan berdoa, orang semakin mendekatkan diri dengan Allah, mengenal siapakah Allah itu dan siapakah diriku ini. Semakin orang berdoa dan mendekatkan diri pada Allah, maka semakin ia mengenal dirinya, bahkan mengenali setiap dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan. Santa Teresa Avila mengajarkan atau mengatakan kepada para Karmelit bahwa ketika kamu berdosa, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sebab jika kamu berhenti untuk berdoa, maka semakin parahlah dosamu itu dan itu akan semakin susah untuk diperbaiki. Maka doa menjadi kekuatan. Manusia tentunya tidak pernah lepas dari kesalahan. Manusia selalu tergoda untuk jatuh ke dalam dosa yang sama. Tetapi Tuhan memberikan selalu kesempatan untuk berbalik. Melalui doa itulah kita dipersenjatai dan kita diperkuat untuk mampu melawan godaan dosa. Lalu selain doa, doa juga harus diimbangi dengan puasa. Puasa menjadikan doa itu menjadi otentik. Doa itu menjadi lebih kuat. Karena dengan puasa, orang mendisiplinkan dirinya. Kembali Santa Teresa mengatakan bahwa doa, orang yang mau hidup menjalankan hidup doa, tidak bisa dibarengi atau diikuti dengan hidup yang enak-enak saja. Tetapi harus mendisiplinkan diri melalui mati raga, melalui penyangkalan diri. Agar apa? Agar orang bisa membersihkan hatinya untuk menjadi tempat kediaman Tuhan, tempat pertemuan di dalam doa itu. Dan yang terakhir adalah amal kasih sebagai buah dari doa dan mati raga itu. Semakin orang berdoa, semakin orang bermati raga, maka orang semakin mengasihi sesamanya. Ia akan peduli dengan orang lain. Ia akan membantu orang lain tanpa mementingkan dirinya sendiri. Itu adalah buah-buah kasih, buah-buah doa dan mati raga kita. Dalam masa Prapaskah ini selama 40 hari, kita diajak untuk merenungkan hal ini. Kemarin dalam masa persiapan, hari persiapan kemarin, Ibu Cynthia telah menjelaskan baik sekali bagaimana tahap-tahap persiapan yang bisa kita lakukan, yaitu komitmen dalam doa yang pertama, menyediakan waktu untuk memeriksa batin setiap hari, paling kurang 2 kali sehari, mungkin siang hari ketika sebelum doa Enjil itu bisa pemeriksaan batin dan malam sebelum tidur. Lalu juga membekali diri dengan hal-hal rohani lainnya, misalnya kemarin diajak untuk menonton The Passion of Christ, untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan. Semakin kita merenungkan sengsara Tuhan, merenungkan kemanusiaan Kristus yang mengorbankan dirinya, maka di sanalah kita semakin disucikan. Hati kita semakin dimurnikan dan kita akan enggan untuk mau berbuat dosa lagi. Maka marilah selama 40 hari ini kita mohon rahmat Roh Kudus
untuk menyucikan hati kita. Masa puasa bukan dibuat hanya untuk mengikuti kalender liturgi atau seperti agama-agama lain, dibuat untuk bisa mendatangkan sesuatu yang lain. Kalau saya berpuasa, maka Tuhan harus memberikan ini, memberikan itu. Kalau saya berpuasa, saya bermati ragam, maka Tuhan harus mengampuni dosa-dosa saya. Untuk kita, puasa adalah jalan untuk semakin memurnikan diri dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mohon rahmat Roh Kudus, semoga roh cinta kasih Allah ini menerangi selama 40 hari, agar kita sungguh membersihkan hati kita, menyiapkan hati kita, agar kita layak menyambut hari Paskah yang mulia. Kemuliaan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sahabat-sahabat LPF, saat ini marilah kita akan mengikuti pemberkatan dan pembagian abu. Tentunya sudah dipersiapkan abu masing-masing di tempat. Kalau yang tidak memiliki abu di rumah, bisa nanti menandai dahi sendiri, ya, dengan tanda salib, dengan mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Marilah kita ikuti. Yang telah menyiapkan abu, silakan dipersiapkan abunya. Kita akan berdoa bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa, agar dengan kelimpahan rahmat-Nya, Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Marilah berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Kau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa Prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sekarang marilah kita mengoleskan abu dari kita masing-masing atau ditaburkan di atas kepala dengan mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Marilah kita mengenakan karung dan menaburi kepala dengan abu. Marilah kita berpuasa dan meratap di hadapan Tuhan, karena Allah kita penuh belas kasihan, Ia akan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara dan saudari terkasih, marilah kita satukan hati kita untuk mendoakan doa umat. Doa tobat dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan pada awal masa penuh rahmat ini. Marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk membaharui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah berseru kepada Tuhan. Bagi gereja, semoga Bapa mendorong gereja bertobat dan membarui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa membimbing para pemimpin
agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepadamu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang menderita, semoga masa Prapaskah ini mendatangkan rezeki bagi para papa, sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan, berkat amal bakti umat-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi diri kita, semoga Bapa menggerakkan hati kami pada masa Prapaskah ini. Semoga sehingga kami benar-benar mengingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita hening sejenak, kita sampaikan kepada Tuhan, Bapa kita yang murah hati, semua orang, keluarga kita, dan semua kenalan yang mungkin saat ini sedang dalam kesulitan mereka yang sedang sakit, jiwa-jiwa yang kita doakan peristimewa pada perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa, sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan dan kedamaian, kami mengakui kelemahan, kemiskinan, dan kecondongan kami menyombongkan diri depan orang. Ampunilah kami dan dengarkanlah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Allah, pada masa awal Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan berusaha untuk bertobat dan memberikan karya cipta kasih, dan setelah membersihkan dari dosa-dosa kami, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu, bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau dengan berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Petrus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan pada malam hari ini. Mereka yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan.
Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami ikut terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan istilah kami supaya bersatu dengan hukum, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Kita saling memberikan damai. Anak domba Allah, Dosa kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak ikhlas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, oh
Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Siapa saja yang merenungkan hukum Tuhan siang malam akan menghasilkan buah pada waktunya. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum menerima berkat penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara dan saudari, sahabat-sahabat pendoa LPF yang telah tergabung bersama pada malam hari dalam perayaan Ekaristi Rabu Agung untuk menyiapkan diri kita dalam menyambut pesta Paskah. Selama 40 hari kita diajak untuk sungguh-sungguh menjalani, merenungkan tahap demi tahap, mulai dari hari ini dan mulai besok dengan bacaan-bacaan suci. Liturgi membantu kita untuk memahami akan peristiwa Paskah itu. Jadi mulai tahap demi tahap, minggu demi minggu, hingga pada saatnya nanti kita memasuki puncaknya dalam pekan suci, dan akhirnya kita merayakan peristiwa Paskah dalam hari raya Minggu Paskah. Oleh karena itu, marilah saya mengajak saudara dan saudariku sungguh bertekun dalam doa, lebih intens lagi dalam merenungkan sabda Tuhan, dan berbuat baik kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Marilah kita menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Marilah kita menundukkan kepala. Ya Allah, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur. Kepada. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.
Lagu penutup. Kita ambil puji syukur 481. Hanya debulah di alas kakimu, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengada menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Sekian. Mari kita buka video. Kita akan foto bersama untuk menjadi kenangan kita merayakan Misa Rabu Abu untuk yang pertama kali. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya capture ya. Bentar ya, Bu. Slide 1. Slide kedua. Slide ketiga. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat kasih semuanya. Terima kasih Romo Bona. Ya, Pastor Bona, terima kasih. Selamat malam. Selamat Malam ibu-ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Pastor Bona, malam ini Ibu Cynthia hadir bersama dengan kita. Oh ya, syukur. Syukurlah bersama dengan kita ini. Apakah ada pengumuman untuk kegiatan besok atau selanjutnya mungkin bisa disampaikan, Pak? Kalau memang masih ada jadwal kegiatan. Besok seperti biasa renungan akan dibawakan oleh Ibu Cynthia Lewardi dengan waktu yang sama 20 jam 8 malam. Jam 8 malam. Terima kasih untuk para petugas doa dan terima kasih untuk Pastor Bona yang telah menyediakan waktu. Terima kasih untuk Ibu Cynthia.
Terima kasih untuk semua pendoa-pendoa syafaat yang begitu luar biasa, setia dan tekun. Sungguh kami kagum. Terima kasih, Pastor Bona. Ada pesan Terima lain? kasih Pastor Bona. Pastor, selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Malam semuanya. Malam, salam sehat semua. Malam semuanya. Terima kasih Pastor. Terima kasih Romo. Apakah Suster Vincent bergabung malam ini? Ada, Pastor. Oh, enggak bergabung, berarti ada misa. Ada tadi ada gabung Pastor Suster Vincent, cuman ya timbul tenggelam. Sinyal di Takengon itu. Di Takengon sinyalnya susah di rumah itu, di biara. Ada pesan khusus lagi untuk kami, Pastor Bona. Ya, oh ya, pesannya tadi kemarin sudah banyak sekali Ibu Cynthia sudah berikan kepada kita semua, yaitu kita persiapkan dengan baik selama 40 hari ini supaya ketika kita nanti menyambut Hari Raya Paskah sungguh merasakan hal yang lain, tidak seperti hanya sebuah rutinitas, sebuah kegiatan yang kita lakukan hanya setiap tahun menjelang Paskah, tetapi ada sesuatu, paling kurang satu hal yang bisa kita perbaiki dari diri kita. Mungkin hal-hal yang selama ini membuat kita menjadi suka marah dan lain sebagainya, itu hal-hal seperti itu mungkin bisa kita kurangi. Jadi kita cari, masing-masing mencari dalam diri kira-kira kekurangan apa yang ingin saya hilangkan dalam masa Prapaskah ini. Itu saja, Bu. Terima kasih, Pastor Bona. Ya, Bu. Makasih, Pastor. Ya, Terima kasih. Sampai Makasih, Pastor jumpa Bona. kembali. Pastor. Ya, Bu. Sampai jumpa kembali besok. Saya mohon pamit dulu karena mau menyiapkan kapel ini untuk misa besok. Oh, Oke, makasih. oke. Salam untuk semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa lagi ya, Pastor. Oh iya, Bu. Bye. Pak Philip. Selamat malam, Pak. Pak Philip. Selamat malam. 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 Iya, malam. Malam semuanya. Nah, selamat malam semua ya Ibu-ibu. Saya pamit dulu ya. Bu. Istirahat. Terima kasih Regina. Ya Ibu Regina. Terima kasih. Marta. Ibu pamit dulu ya. Cucunya lucu banget. Cucunya. Halo. Pamit dulu. Bye-bye. Oke, pamit dulu ya. Sampai jumpa. Thank you semua. Sampai besok. Bu Marta. Sampai besok ya. Malam, Ani. Regina. Terima kasih. Punya yang cakep. Bu Maurel. Hai. Pak Sumanto. Pak Edi. Yanti. Marlina. Banyak lagi ya, banyak. Lisa, thank you. Dr. Stephen. Willy. Raymond, thank you.
Saya permisi dulu dari live ya. Malam Pak Philip, malam Ibu-ibu semua. Saya izin ya. Nah, selamat istirahat, Tuhan berkati. Pujilah namanya, pujilah Tuhan, sungguh kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sungguh kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur kepadamu, ya Tuhanku. Terima kasih. Di surga